Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina dunyana wa akhwana biyadid du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salah sya'ni zahir batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin wa syekhina ahbab والله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان جنة محمد حضرة من الأولياء بحجة النساء إن شاء الله. ولهذه البلدة ما شاء الله مع أرواح والدينا ومعلمنا مشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين ونزول ولما نوى بشرف الصالح غير الرحيم إلى حضرتنا بشر سورة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juz 14 surat An-Nahl ayat nomor 71. Juz 14 surat An-Nahl ayat nomor 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أيمانهم فهم فيه سواء الذين كذبوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلب على مولاه لا يقدر على
شيء وهو Wa kallun, bukan kullun, kallun ya. La yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. لا يقدر على شيء وهو على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. Dan Allah melebihkan atau mengutamakan, memberi kelebihan sebagian kalian, artinya sebagian dikasih kaya, ala ba'din, atas sebagian yang lain miskin, fir rizq, dalam masalah rizki. Ya, itu pilihan Allah, dan Allah Maha mengetahui yang terbaik. Allah Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah itu menghendaki orang ini dibuat miskin, salah, tidak mungkin. Orang dibuat kaya, ya, itu semua ujian, semua ujian. Apakah jadi orang kaya atau miskin, selama lulus dalam ujian, yaitu ketika dikasih kaya, syukur. Tidak merasa memiliki ini semua milik Allah, titipan Allah, dan tidak sampai sombong, tidak merasa mulia dengan kekayaan, tidak. Sekaya apapun, kalau tidak dibarengi iman, tidak ada takwa sama sekali, tidak ada harganya. Ya, kalau orang diuji fakir atau miskin, sabar, itu luar biasa, ya. Derajatnya tinggi, bahkan menghasilkan pahala yang tidak diberi batasan oleh Allah selama sabar, lulus. Ketika diuji melarat, sabar, hebat itu. Ya. Sama-sama lulus, lebih tinggi derajatnya yang sabar. Sebab itu lebih berat, ya, lebih berat. Ya, sehingga pahalanya orang yang sabar ini tidak diberi batasan oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semua ujian, ya. Orang dikasih jabatan juga ujian. Orang dikasih kelebihan fisik, ya, mungkin kuat, mungkin ganteng, cantik, itu ujian. Jelek pun juga ujian. Belum tentu, ya, keadaan yang menurut manusia tidak menyenangkan, mungkin jelek, mungkin lemah, mungkin barat, belum tentu itu lebih jelek menurut Allah. Mungkin sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu justru itu terbaik. Pilihan Allah, artinya apapun yang terjadi itu pilihan Allah, itu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Kita boleh kepingin ini, doa ini, silakan. Cuma kalau sudah kita usaha, ikhtiar, doa, kok terjadi apa yang tidak sesuai dengan yang kita minta, kita harus yakin ini berarti dipilihkan Allah. Pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan kita. Sehingga minimal sabar, minimal. Karena ini Allah yang memilihkan, masa Allah salah? Ini tanda Allah sayang pada saya. Pasti Allah memilihkan yang terbaik. Ya, minimal sabar, minimal. Kalau orang itu kuat, imannya semakin kuat,
tidak hanya sabar, malah syukur. Dapat cobaan, umumnya orang susah, justru syukur. Seperti orang-orang solehin itu apa semua sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar bin Khattab sampai sumpah, demi Allah setiap kali dapat cobaan saya justru merasa, saya yakin mendapat 4 nikmat. Jadi ibarat orang dikasih kaya, syukur ya kan, ini bukan milik saya, ini titipan Allah, syukur pada Allah, sehingga digunakan, mumpung dititipi Allah, digunakan untuk hal-hal yang akan dibawa kebaikannya ke akhirat, itu syukur. Diuji melarat, justru menurut Sayyidina Umar lebih ya, saya merasa dapat 4 nikmat, bukan hanya sabar, bukan hanya syukur sekali, syukurnya double 4 kali. Tuh orang-orang soleh. Karena Pak, yakin ini Allah yang Allah sayang, Allah mengendaki, pasti Allah memiliki. Seperti itu apa? Itu orang-orang solehin. Tidak ada istilah musibah, itu hanya bahasa umum. Tapi semua itu sebenarnya nikmat, karena Allah yang mengendaki, Allah yang pasti membawa hikmah-hikmah. Itu indah. Kalau orang itu ya paham siapa yang menghendaki, Allah, siapa itu Allah? Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah yang Maha Bijaksana. Allah tidak punya sifat kurang salah. Ketika orang yakin, ya, pasti hidupnya selalu tenang, selalu ceria. Dan itu hakikatnya surga dunia itu. Ketika mati pasti ceria, pasti apa? Pasti ya apa? Ya disambut oleh Allah dengan kabar gembira. Ya. Sudah. Ini kata Allah, Allah yang melebihkan sebagian kalian dari dalam rezeki itu Allah, bukan manusia. Jadi orang ini kaya bukan pilihan manusia. Buktinya sama-sama anak seayah seibu satu kandung. Ya. Kadang-kadang yang satu kaya, yang satu melarat. Padahal kadang-kadang dikasih usaha yang sama, dikasih modal yang sama. Tapi karena yang menghendaki itu Allah, bukan manusia ya, begitu. Bagaimana ya? Tetap ikhtiar orang tua mengusahakan, tapi kalau ternyata ya tidak sesuai dengan, ya harus diterima, berarti Allah menghendaki yang terbaik. Enak kalau orang mukmin ya. Tapi kalau tidak ada iman, jadi orang terkaya pun tidak baik, karena sombong, tambah merasa tidak butuh sama Allah. Umumnya demikian. Ya, dikasih melarat, ngerusulo tok, sambat tok, sempurna. Itu apa? Karena tidak iman. Kalau orang mukmin, kalau dapat nikmat syukur, syukur itu ini bukan milik saya, ini sifat Allah. Mumpung saya diberi Allah, tak gunakan. Ya, bagaimana supaya saya bawa ya, hasilnya nanti ke akhirat? Itu syukur ya. Ya, kalau dikasih ya melarat ya, itu sabar karena yang menghendaki Allah, pasti Allah sayang. Ini Allah akan menjadikan saya kaya di akhirat. Kaya akhirat jauh lebih baik daripada kaya di dunia. Kaya di dunia hanya sesaat. Orang dikasih usaha bisnis, dikasih untung besar, syukur. Ini ya, ujian dari Allah ya. Yang ngasih banyak ini Allah, saya diuji, apa saya syukur apa enggak. Dan kalau saya tidak syukur, dicabut oleh Allah, dan bisa saya jadi paling merat, bisa. Sehingga tambah dekat dengan Allah, tambah takut. Itu orang lulus. Ketika diuji kok ternyata untungnya sedikit, bahkan rugi, ya tetap sabar. Sebab yang ngasih rugi Allah, ya sama. Yang ngasih untung juga Allah, yang ngasih rugi Allah yang Maha Pengasih. Mungkin saya dibuat rugi di dunia, saya akan diuntungkan di akhirat. Seperti itu orang mukminnya. Ya, sehingga tetap istiqomah hidupnya. Sudah. Faman ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Maka tidaklah orang yang dilebihkan rezekinya itu mengembalikan rezeki mereka pada budak yang hamba saya yang mereka miliki, bahum fi sawa, sehingga mereka di dalam rezekinya itu sama. Tidak. Ya, ini selain Allah menerangkan bahwa keadaan apapun manusia itu yang memiliki Allah, supaya kita sadar ya, bukan kita, bukan manusia. Kalau Allah memiliki suatu
seluruh makhluk menghalang, jangan sampai orang ini sukses, jangan dihalangi, tidak bisa. Begitu juga orang ini gagal, jangan sampai gagal, harus bukan, tetap tidak mampu. Apa? Itu intinya tauhidnya. Terus juga ayat berikutnya ini tauhid. Ya, artinya selain Allah itu tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, yang punya itu hanya Allah, yang bisa hanya Allah. Nah, Allah menggambarkan ya, budak dengan tuannya. Tuan ada budak, ini pelajarannya. Budak itu tidak punya apa-apa, walaupun dia kerja, pengalaman kerja sehari dapat 100 juta, tetap tidak ikut punya. Itu milik tuannya. Sampai dirinya tidak ikut punya. Tuannya mengatakan, kamu tak jual besok. Jangan Tuhan, tidak bisa. Kamu siapa? Kamu budak saya. Itu hamba. Ya. Apapun tidak ikut punya, itu milik Allah. Ya. Milik tuannya. Nah, kita semua selain Allah itu hamba saya, tidak punya apa-apa sama sekali kita. Nyawa itu bukan milik kita, sehat bukan milik kita, kita bisa apa bukan milik kita, ya, semata Allah milik. Terus ya, kita bisa apapun bukan kita yang bisa, 100% yang membisakan Allah. Kuat 100% yang ngasih kuat Allah. Kalau Allah tidak ngasih, ya tidak kuat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu ya, tidak mungkin ya. Tuhan itu, aku karo kamu podo apa? Tidak mungkin ya. Pasti budak tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa, tidak punya apa-apa, sampai dirinya tidak. Nah, kita hamba Allah gitu. Ya. Kalau orang itu benar-benar diakui sebagai mulia, karena walaupun hamba, tapi hambanya Allah gitu. Kalau diakui oleh Allah sebagai hamba, pasti mulia. Karena walaupun hamba, tapi hambanya Allah. Sama-sama pembantu lain itu. Pembantunya orang biasa sama pembantunya ya presiden. Ini pembantu tapi pembantunya presiden. Jauh beda. Ini pembantunya ulama besar ini. Wali Allah. Itu kan apa? Beda jauh. Ikut mulia. Bagaimana dengan disandar pada hambanya Allah? Tapi tidak semua orang mengaku hamba diakui oleh Allah. Yang penting kita ya apa supaya diakui, itu yang banyak orang ngaku saya hamba Allah ya, tapi bohong ya. Orang itu baru benar diakui sebagai hamba yang pasti dimuliakan oleh Allah ketika dia tanya saya tidak punya apa-apa, semua milik Allah, sehingga tetap merasa ini. Walaupun jadi orang terkaya, duduk bersampingan dengan orang yang paling melarat, sama podo gak gabrek, podo kalau sampai, sehingga tidak ada sedikit aku lebih, tidak ada, karena kaya milik Allah. Selama ada saya lebih kaya, itu bukan hamba Allah. Yang satu paling alimnya orang, yang satu paling bodoh, duduk sama podo sampai, sebab ilmu gak milik duit, titipan Allah. Kalau Allah cabut, mungkin saya bisa lebih bodoh daripada. Seperti itu baru dianggap hamba ini. Orang paling sergap ibadah dengan orang paling mursal, tetap gak pernah aku lebih indah, sebab aku sergap Allah yang ngajeni, Allah yang nulungi, Allah yang nguatkan. Kalau Allah tidak nulungi, mungkin saya lebih jelek daripada kamu. Seperti itu baru orang dianggap hamba Allah itu begitu. Selama merasa saya bisa ini, saya punya ini, saya punya ini, itu belum pantas diakui ya, sebagai hamba Allah. Termasuk orang ya dikasih nikmat, saya ini di samping Allah saya, itu belum hamba Allah. Selama masih ada perasaan ada andil dari dirinya, orang baru dianggap ya, hamba Allah. Dapat nikmat ini semata-mata dari Allah, bukan saya. Walaupun dia berusaha, pengalaman, tetap tidak diakui ya. Orang diakui sebagai hamba Allah ketika dikasih cobaan apapun, sepahit apapun, tetap sabar, ridho ya. Itu karena hamba Allah. Saya tidak bisa apa-apa, dikasih apa harus nerima ya.
Seperti budak itu loh. Walaupun dikasih makan tidak usah ikan, harus mau walaupun ya. Ditempatkan tempat yang ya, itu kita seperti itu, hamba itu. Selama masih ketika dikasih nikmat bangga saya ini tidak ada. Ketika dapat cobaan mengeluh, kok gini tok saya sini, kok gini tok saya, padahal itu sama sekali tidak pantas jadi hamba, karena tidak menyadari bahwa yang menghendaki semua itu Allah. Itulah makanya dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Orang yang diakui sebagai hamba Allah yang Rahman, mulia, tapi harus punya setidaknya 3 ciri ini. 1, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah orang-orang yang berada di muka bumi merasa hina, paling hina di wong, gak duwe apa-apa belas aku. Walaupun jadi orang terkaya, aku gak duwe apa-apa, iki kamil duwe. Jadi orang alim, saya paling bodoh, ya, ilmu ndak bukan milik saya. Jadi orang yang paling kuat, aku gak duwe kekuatan sama sekali. Ya. Bisa apapun, saya ndak bisa apa-apa ini. Yang bisa kan seperti itu apa? Gauna, hina. Ya. Selama masih saya punya ini, saya. Di samping Allah saya, di samping Allah saya, begitu dong. Masih seperti budak itu yo, tekku duduk tek tuanku, yo, aku ya bukan seperti itu, tidak bisa. Tetap apa? Itu sifat yang pertama, hauna. Terus yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diejek, dicaci maki, ya mesti orang yang bodoh, senengannya ngilok wong, fitnah, ganggu, dia salah. Aku damai, gak musuh sampean, aku dulur sampean. Sampean apa? Tidak berbuat jelek sama saya, justru sampean dijadikan Allah untuk ngangkat derajat saya. Matur suwun. Seperti itu apa? Salama itu. Bukan mangkel, bukan jengkel, kurang ngajar, itu tidak salama itu. Makanya orang mengatakan assalamualaikum, damai. Walaupun assalamualaikum tapi merengut, kurang ngajar, itu bukan salam. Salam itu tetap tak sepuro sampai ya, assalamualaikum apa? Seperti itu, sampai tidak salah walaupun salam. Sebab apa? Orang ini berbuat apa? Allah yang menggerakkan, tidak salah. Kadang-kadang Allah menjadikan orang yang berbuat jelek itu justru Allah sayang sama kita untuk mengangkat derajat kita. Orang mungkin punya pasangan hidup, apa suami atau istri kok banyak kekurangannya, itu sebenarnya menguntungkan suami, karena yang menjadikan ini yang jodohkan Allah, kurang yang ngasih kurang Allah, tetap senang walaupun banyak kekurangan, tetap sebab ini Allah ingin ngangkat derajatnya. Seperti itu ya, hamba Allah itu ya. Jadi orang yang berjasa dianggap berjasa, sebab apa? Ini Allah yang ngirim untuk ngangkat derajat kita. Betapa banyak wali-wali Allah diangkat jadi wali tidak semata-mata karena banyak ibadah banyak, tapi karena sabar. Ya, atas kekurangan pasangan hidupnya sabar, tetap ya bah, dia diangkat jadi wali. Orang yang ibadahnya malam tidak pernah tidur, puasa tok, tapi ya tidak jadi wali karena tidak sabar. Ya, ada anak ono kekurangan bojo mangkel tok. Ya. Ono mantu gak apa mangkal, kurang ajar, kok ketok moro tua gak cocok mangkal, ya masih ibadahnya kayak malaikat ya tidak akan ya itu apa? Karena belum dianggap ibadur rahman. Ibadur rahman alhamdulillah nggih panjenengan Gusti sing ngirim wong iki, ngilokno kula sing damel lambene wong iku panjenengan Gusti ya ta, sing gawe atine kerentan ilokno wong iku nggih panjenengan Gusti. Tetep nggih Gusti matur suwun. Berarti panjenengan nambahi ganjaran kula Gusti. Dadi ketoke kaya nang wong tapi atine nang Allah. Itu apa? Seperti Nabi Rasul semua begitu. Masih dilono gendang, dilono tetap senyum. Sebab apa? Mereka orang yang paling yakin pada Allah, siapapun yang menciptakan Allah.
Begitu toh ya apa tetap singgawi Allah. Tetap itu Allah ingin muji kita ngangkat derajat. Sehingga seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim, ya diancam Namrud, apa Nabi Ibrahim merenggut, gergeten, orang aja enggak. Ono opo ni Namrud, ya. Ketika ya apa didatangi malaikat Jibril, Nabi Ibrahim sampai opo, wong sing gawe Namrud niku lho malaikat Gusti Allah. Sing gawe atine Namrud obongan Ibrahim ya Gusti Allah. Ya, sing rentak terus ngongkon apa ngumpulno kayu yo hakikate sing ngongkon iku Allah, kayu yo kayune Allah, kok geni muruk yo sing ngersakno nguruk Allah, tapi kok geni iso keibaya tuh iku terserah Allah. Senajan geni sak pira Gusti Allah gak gawe bayang gak bayang, sing iso keibaya Allah tok. Kok mas yo geni neraka lek Gusti Allah gak gawe panas gak panas tetep selamat. Ya, matur suwun Namrud sampean syukur cara kasari maten. Sebab Allah yang menggerakkan ini, saya semakin diangkat derajatnya gara-gara engkau. Tetap begitu apa? Sedikit pun ya tidak takut, tidak benci, tidak susah, dan tidak butuh bantuan siapapun karena selain Allah makhluk. Selain Allah makhluk tidak bisa apa-apa. Sampai malaikat Jibril kula mboten butuh sebab sampean sami kali kula. Anda sama dengan saya. Yang saya butuhkan satu hanya Allah. Ya, beda kalau kita ini kadang-kadang beri kenalan ya bupati khawatir ya. Aku beri kenalan ya jenderal nanti di perkada peliti ya Bang. Ya. Padahal Nabi Ibrahim ya Bang ya, ditulungi malaikat Jibril mboten butuh. Kula pun gak ada Gusti Allah. Sehingga tetap semua manusia tak joko sampean tetap sampean sak dunya jogo aku lek Gusti Allah gak nyarepno gak bakal selamat aku. Sampean kabeh gak belani bahkan ngancam aku lek Gusti Allah nyarepno aku saya selamat. Seperti itu apa? Sehingga tetap ceria, gak ono sumpek mangkel gergeten ndak ada. Yang adanya Allahu Akbar, Allahu Ahad. Itu betapa agungnya kedua tauhid itu di hati ya. Ketika di hati itu benar-benar Allahu Akbar, Allah hati itu padang, hati itu percaya sehingga membawa wajah selalu ceria. Nang sopo, jangankan nang bojo nang anak, pada orang yang memusuhi tetap ceria. Apalagi yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sampai dicontohkan bahwa di apa ya caci maki, dikatakan gila, tukang sihir, dilempari batu tetap ceria. Bahkan dibantu malaikat kanjeng Nabi ya kula pun angsal izin ya semua malaikat lek panjenengan kersa gunung apa kula angkat kami jatuhkan pada mereka yang ya, apa katanya ya kula mboten diutus kangge ngelaknati wong malaikat Jibril, kula niki diutus kangge melasi memberikan kasih sayang. Justru ya Allah panjenengan paring hidayah kaum kula Gusti. Seperti itu tetap apa salama ya. Siapapun itu apa Allah ngasih contoh selama orang itu di hatinya yakin bahwa yang menghendaki apapun Allah pasti selalu hati bercahaya, selalu bening bersih sehingga nampak akhlaknya selalu ceria. Nabi sampai dicontohkan, Nabi kawin itu sama sekali bukan nuruti nafsu tapi untuk memberikan contoh ya. Makanya kebanyakan yang dikawin Nabi janda. Kalau Nabi itu apa? Karena pasti ambil yang gadis-gadis rebutan semua apa? Tapi yang gasir hanya satu Sayyidah Aisyah, lainnya itu janda tua. Tapi sikap Nabi ya nanti ya ketemu istri yang paling muda senyum, ketemu istri yang senyum sama, tidak ada bedanya. Ngomong ya sama istri sambil senyum, ngomong yang satu senyum. Itu apa? Karena yang dia bukan ini tapi Allah yang menciptakan ini. Seperti itu. Saya kalau benci berarti benci sama Allah yang seperti itu, Bapak. Ya, baru dianggap ibadur rahman. Bukan ngau saya hamba Allah. Ya betul, tapi apakah kamu diakui sebagaimana orang ngaku saya umat Nabi Muhammad, Nabi sampai pula umat panjenengan. Ya. Kata Nabi gombal ya. Kamu ngaku umatku tapi gak sembahyang subuh. Ya, ngaku umatku tapi apa? Nang bojo ya, ngelarang mati. Ya itu Nabi apa?
Jadi tidak semua umat Muhammad memang mulia, cuma kalau diakui gitu Pak. Masuk sholawat gak leren-leren, ngelarak no atine wong, itu Nabi tidak senang. Ya walaupun sholat baik, cuma ojo sholawat dok. Sholawat tapi kadang subuh tidak sholat. Sholawat muli teko sholawatan nyentak bojo, dijak ngomong bojo gak senyum nang HP. Ya, anaknya nyedek disentak, cok nyedek gangguai. Itu apa umat Nabi? Bukan. Ya. Umat Nabi ya, selalu memberikan kasih sayang, apalagi pada pasangan hidupnya, kepada anak lebih daripada yang lain. Kadang-kadang lebih sayang pada HP, nang HP senyum-senyum, nang orang lain teman kadang-kadang senyum, tapi diajak ngomong bojo gak noleh. Ya. Itu bohong itu ngaku Nabi. Ya. Begitu ngaku hamba Allah tidak. Ya. Terus ciri ibadur rahman yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang ketika malam hari sujud dan berdiri untuk sholat, itu sholat maksudnya ahli apa tahajud, itu apa baru diakui sebagai ibadur rahman. Setidak-tidaknya kata sebagian ulama ya, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa yang sholat jamaah isya terus saya niat sholat jamaah subuh, maka diakui sebagai ya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ya sudah diakui sebagai orang yang qiyamul lail, termasuk menghidupkan malam ketika sholat jamaah isya dan niat saya sholat jamaah subuh, dan baru pantas diakui sebagai ibadur rahman. Karena Nabi bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan tahajud separuh malam. Man shallal subha bi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sholat malam penuh semalam. Maka setidak-tidaknya untuk diakui sebagai ibadur rahman, isya jamaah, subuh jamaah. Orang ngaku apa? Ya, saya hamba Allah ya Allah, saya hamba engkau ya Allah. Subuh gak sembahyang, subuh gak jamaah aja belum pantas. Ya, bener. Maghrib sergap jamaah, isya enggak ya. Itu belum ya. Minimal isya jamaah terus niat subuh berjamaah, tapi bukan niat tok. Pendino apa? Niat besok jam subuh tapi tak bangun jam 6 apa? Ya sekali waktu mungkin apa? Kadang-kadang kebabas ngajar ya. Tapi niatnya itu orang yang diakui sebagai hamba Allah betul ya, maka ketika ya meninggal mendapatkan undangan kehormatan dari Allah, undangan tip khusus, tidak seperti undangan yang lain. Dalilnya surat Al-Fajr ayat yang biasa kita baca itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jiwa yang tenang dikapakna inggih Gusti panjenengan sing ngersakaken. Ya, dan dicoba nggih ana kurangi bojo nggih Gusti niki panjenengan sing ngersakaken kula ya. Panjenengan apa rasakan perlu sakit sabar ya. Tetap ceria gak benci gak mangkal ya. Badi akeh nggih Gusti panjenengan sing ngersakaken niki tenang. Ternyata badi didik utawa ruku nggih panjenengan tetap apa? Mutmainnah. Ya. Ndak pernah ya kok sumpek aku rugi tok ono ae gangguan. Ono ngene bojo gak cocok anak. Niku jenenge bukan mutmainnah. Nafsunya. Mutmainnah itu selalu ya apapun keadaannya tenang. Orang mukmin sebagai bukti mukmin itu selalu tenang, bukan karena untungnya banyak, bayarnya besar, bukan karena semua memuji dirinya, bukan. Ya, orang mukmin tentremnya, tenangnya itu karena ada Allah, ingat Allah. Ya, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentrem, tenang hatinya karena ingat Allah, bukan karena uangnya banyak.
Bukan karena semua orang cocok memuji, bukan. Walaupun tidak punya uang, ada Allah yang nyukupi saya. Allah di tempat yang bahaya, tenang kalau Gusti Allah. Semua orang tidak belani aku duwe Gusti Allah. Itu apa? Tenang. Kadang-kadang moro-moro apa di PHK. Apa? Aku duwe Gusti Allah. Masa Gusti Allah? Allah bisa menjadikan saya di PHK itu lebih cukup ya daripada. Kadang-kadang orang ketika sudah pensiun, susah apa nanti itu apa? Itu Tuhannya bayarannya itu harus tetap ya yang nyukupi saya Allah, bukan bayaran saya ya. Kalau Allah Maha Kuasa, walaupun nominalnya kelihatan sedikit, tapi Allah ngasih cukup, ngasih lebih tentrem, bisa, sangat bisa. Cuma karena orang itu sendiri yang yakin, sehingga down ya. Umumnya orang begitu, sehingga susah, sehingga sedikit kena penyakit. Tapi kalau orang itu, saya punya Allah, yang nyukupi saya bukan bayaran saya, tapi Allah Maha Kuasa, hasil yang sedikit sangat bisa dibuat cukuplah, gampang. Idza arada syai'an an yakhluqu, yakin apa enggak? Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah dalam mana? Saya tergantung dugaan hambaku. Kalau dugaannya Allah sing nyukupi, pasti cukup. Tapi orang rasanya gak cukup, ya itu suudzon dewe. Kok pas terjadi ngene, pas ngene, suudzon itu namanya. Itu kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Kok pas gak cukup? Ya gak cukup temen apa? Ya. Kok pas terjadi ngene, ya terjadi betul. Itu diberantas dalam Islam. Jangan sampai ada suudzon kepada Allah. Ada Allah segala-galanya. Udah. Itu orang apa? Hamba Allah itu alladzina amanu wa tatma'innul ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentrem. Bukan ketika bayarannya besar, tentrem, tenang. Ketika ya punya anak yang bayarannya besar, tenang anak saya ini. Bukan. Ya, semua makhluk bisa mati, bisa lupa, bisa melarat, bisa apa. Tapi Allah selamanya maha kaya. Allah selamanya maha kuat. Kalau orang bergantung kepada Allah, pasti jadi kuat. Kalau orang bergantung kepada Allah, pasti jadi kaya, dicukupi maksudnya. Sebab Allah maha kaya. Tapi gondelan tak khawatir bojoku sugih, ternyata meneh bangkrut. Ternyata meneh mati, akhirnya nangis. Ya, Pak, ya opo kok kulo mangan opo sampai mati ya. Ini menunjukkan Tuhannya suaminya. Ya, itu kadang-kadang aku melok anakmu nak, ya. Ternyata anaknya moro-moro mati, nangis tok opo ya. Itu apa? Gondelan sama makhluk pasti kecewa. Tapi kalau golena aku Gusti Allah, sing nyukupi aku Allah, sing jaga aku Allah, sing jaga anakku Allah, bukan saya. Sehingga tetap ya nak, awakmu kudu jaga salat. Nek menjaga pasti dijaga Allah. Kayak dia duduk bapak nak, duduk ibu sing jaga Allah. Tapi lek Gusti Allah gak jaga, anaknya gak sembahyang. Ya walaupun di dalam rumah, kamar sebelah kita ndak mampu jaga. Apa sing dilakoni anak di kamar, kadang-kadang semalam melakukan. Tapi Gusti Allah sing jaga karena menjaga sholat, Allah aman, diindiai aman. Sehingga orang tua, kamu kudu senyum Allah loh nak, selain Allah gak iso apa-apa. Kudu apa? Ya, kamu dinang Allah, kenal Allah. Terus ojo sampai ninggal. Itu orang tua begitu apa? Ya, sudah. Nah, kata Allah, hamba Allah itu tandanya yang akan mendapatkan undangan VIP, kehormatan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, harus jiwanya tentram, bukan karena banyak uang, tapi karena ada Allah. Terus irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho itu penuh senang luar biasa. Ketemu Allah maksudnya mati ya Pak. Pulang kepada Allah itu mati itu senang. Gak ada kesenangan selain ketika mati bagi orang yang jiwanya mutmainnah. Ketika Pak Anang nggih Gusti panjenengan sing nggih Gusti panjenengan iki mutmainnah. Tidak pernah kok ngene tok ya apa itu. Dia ngene itu tidak mutmainnah sama sekali, apa?
tidak pantas diakui sebagai hamba Allah, dan jangan mengharap dapat undangan kehormatan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, ridho, senang. Ridho itu puas, senang. Mardiyah, lagi disenangi. Jadi senang ketemu Allah, Allah senang. Bagaimana itu gambarannya? Ya, ketika ya, meninggalkan dunia yang fana, justru ketemu zat yang paling dicintai. Ya. Itu ketika harus berpisah dengan anak, dengan istri, dengan apapun, tapi ketemu Allah yang memiliki segala-galanya, sehingga senang, Allah juga senang. Ya, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau terhadap pada golongan hamba-hambaku, kata Allah. Jadi ayat ini menunjukkan tidak semua diakui sebagai hamba Allah. Semua orang ngaku hamba Allah, tapi yang diakui, yang akan mendapat undangan khusus dari Allah, orang yang hatinya mutmainnah tadi. Tidak mungkin mutmainnah kecuali orang mukmin yang benar, yang mengisahkan Allah. Apapun yang terjadi Allah, apapun yang ada ini milik Allah, termasuk dirinya, tidak pernah merasa bisa apa-apa, bisa apapun, semata-mata yang membisahkan Allah. Dia di hatinya hanya ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Maka kata Allah, ya, afa bi ni'matillah yajhadun, maka apakah terhadap nikmat Allah mereka mengingkari? Artinya selama orang itu berdapat nikmat, seolah-olah itu bukan dari Allah. Saya bisa ini, itu ngandalkan selain Allah, ya, atau merasa bisa selain Allah, itu mengingkari nikmat Allah, tidak syukur. Walaupun dia ibadah, saya bisa ibadah ini, saya sukses ini, saya, itu mengkufuri nikmat. Padahal ini nikmat dari Allah semata, tapi tidak diakui. Walaupun ini saya bisa sukses, saya bisa ini, selain Allah ya saya, itu masih belum dikatakan syukur. Belum dikatakan syukur. 99% saya ini ya ditolong Allah, tapi yang saya karena andil saya, merasa belum. Baru orang itu dikatakan hamba Allah, ya, 1% pun tidak ada andil. Ya, walaupun dia berusaha, tetap orang bisa dikuatkan Allah, ditolong, dikehendaki Allah. Ya, kalau orang tidak ditolong, kamu besok tidak saya tolong, tidak akan bisa apa-apa sama sekali kita. Itu ya, supaya kita diakui sebagai hamba Allah. Itu intinya kita harus paham bahwa apapun yang terjadi di alam ini, apakah berarti kita, itu Allah yang mengatur, dan Allah itu punya sifat maha sempurna, maha pengasih penyayang, maha bijaksana, tidak punya sifat kurang salah. Dan apapun yang ada bukan milik kita tapi milik Allah. Kita bisa apapun 100% yang membisahkan Allah kita. Itu supaya kita diakui sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita semua ya, dijadikan orang-orang yang selalu mengisahkan Allah, selalu mengagungkan Allah, selalu merasa tentram dengan Allah, sehingga kita semua insya Allah diakui sebagai hamba-hamba Allah, yang ketika kita dipanggil menghadap Allah, insya Allah kita ya diundang dengan kehormatan oleh Allah, tidak diundang kecuali tidak dimatikan kecuali senang ketemu Allah, dan Allah senang menyambut kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu min su'il khatimah. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة.